Pergerakan kurva permintaan. Yang mempengaruhi pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang terjadi akibat perubahan jumlah produk yang diminta konsumen karena perubahan harga produk. Atau supaya gampang menganalisisnya, kurva permintaan itu bergerak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Nah, itu kata kuncinya. Mari kita lihat kurvanya. Nah, ini kurva permintaan. Jadi, kalau dia bergerak itu di sepanjang kurva ini saja, tidak berpindah-pindah, gak ada pindah ke kiri atau ke kanan. Maka, kalau misalkan dia bergerak ke atas, harganya menjadi naik. Artinya, di sini kurvanya bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Dari kanan bawah ini ke kiri atas, nah berarti harga barang tersebut naik. Sebaliknya, kalau dia bergeraknya menuju ke bawah, berarti harga turun, di mana yaitu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, harga turun. Nah, itu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas pergerakan kurva penawaran. Nah, pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang terjadi akibat penurunan jumlah produk yang ditawarkan produsen. Akibat dari perubahan harga produk, sebenarnya sama saja kurva penawaran ini juga yang bergerak karena dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Itu kata kuncinya. Jadi, kalau ada soal nanti yang menanyakan mengenai pergerakan baik permintaan ataupun penawaran, ingat saja permintaan dan penawaran bergerak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Itu kurvanya. Ini kurva penawaran. Sama, dia akan bergerak sepanjang kurva ini saja. Apabila dia bergerak menuju ke atas, berarti harganya naik, di mana artinya adalah bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, dan kiri bawah ke kanan atas, maka harga naik. Nah, kalau dia menuju ke bawah, berarti harga turun, yaitu bergerak dari kanan atas ke kiri bawah, maka harganya turun. Oke, next. Sekarang kita akan bahas kalau ada yang bergerak, berarti ada yang bergeser. Kita akan membahas yang bergeser. Pergeseran kurva permintaan. Nah, ini ada sedikit berbeda. Pergerakan kurva permintaan terjadi karena berubahnya jumlah produk yang dimintai konsumen sebagai akibat dari berbagai fakta, kecuali faktor harga tersebut. Berarti kurva permintaan ini bergeser dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain harga barang-barang tersebut seperti pendapatan konsumen, harga produk lain, selera, jumlah penduduk, dan lain-lain. Nah, itulah yang mempengaruhi yang menyebabkan kurva permintaan bergeser. Biar lebih gampang, kita lihat saja kurvanya ya. Nah, ini kurva dari D ke D aksen, biar ada bedanya ya. Dia bergerak ini bergerak ke kanan atas. Kalau dia bergeser ke kanan atas dari D ke D aksen, berarti bergeser ke kanan atas disebabkan terjadi kenaikan faktor lain seperti kenaikan pendapatan, tingginya tingkat selera, naiknya jumlah penduduk. Ingat saja kalau dia bergeser permintaannya ke kanan atas berarti naik, kalau dia bergesernya ke kiri berarti turun.